Kalian apakah mulai terasa sekarang? Ya, banyak AI baru yang teknologinya itu gila banget, tapi harganya mulai agak nggak ngotak dan mulai nggak bisa diakses sama kelas menengah. Nggak usah jauh-jauh, ChatGPT Pro, Perplexity Max, Gemini Google AI Ultra itu harganya sekarang 3,2 juta per bulan. Heavy Grok itu 4,8 juta per bulan. Ini harga AI per bulannya udah setara sama gaji UMR di beberapa daerah. Cuman mungkin dari beberapa kalian ada yang berpikir, nggak apa-apa lah Jos, gue nggak perlu pakai yang berbayar ya, pakai yang gratis aja itu udah lebih dari cukup. Ya. Yes, lu masih bisa bilang kayak gitu sekarang, tapi dalam waktu beberapa saat lagi, atau bahkan sebenarnya sekarang basically, teknologi AI yang literally 1-2 tahun yang lalu, kita tuh bilang teknologinya adalah, ini adalah teknologi yang gila banget, yang bisa membuat kalian tuh kerjanya jauh lebih produktif. Sekarang, teknologi itu sudah menjadi standar bare minimum. Semua orang dan semua perusahaan sudah harus bisa pakai AI. Kalau kalian dulu ya, itu cuma perlu pakai AI, hanya perlu pakai AI, dan kalian akan menang dalam kompetisi sama orang yang nggak pakai AI. Ya, dulu tuh semua orang setara. Ya, nggak peduli kalian duduknya di bangku SMA, kalian kuliah, kerja, atau bahkan direktur perusahaan kecil, CEO perusahaan raksasa, orang kaya dengan aset triliunan. Akses AI-nya itu nggak jauh beda. Sama-sama ChatGPT dan perbedaannya itu ya ada yang free dan yang berbayar, yang sebenarnya pun nggak jauh berbeda gitu, kepintaran AI-nya. Yang berbayar pun masih gue bilang cukup sangat murah, sehingga kelas menengah itu bisa akses. Hari ini, gamenya udah totally berbeda. Kalau kalian kira, ya kalian masih bisa bersaing sama orang lain hanya karena kalian pakai AI gratis, kalian boleh pikirin lagi. Karena bisa pakai AI, udah diekspektasikan sekarang. Bukan lagi sebuah skill bonus. Kalau kalian sampai tahun 2025 bulan Juli ini, ya di mana video ini dibuat, kalian masih belum pakai AI karena kalian bilang AI itu dajal, AI itu utusan iblis ya kalian mati aja lah ya. Nggak usah peluk teknologi, kalian tinggalin HP kalian tinggal di dalam gua aja, terus kalian bikin api pakai 2 batang kayu gitu digosok-gosok. Nggak usah pakai teknologi sama sekali. Gue jujur heran banget luar biasa pas gue buat video ramalan AI yang jelas-jelas itu isinya adalah based on data yang kalian bisa cari juga di internet. Masih banyak orang yang nganggep kalau ramalan dari AI yang jelas-jelas based on data itu disamain sama ramalan dukun kayak Mama Loren. Itu sama aja kayak kalian bilang ramalan cuaca 1 minggu ke depan, atau misalnya proyeksi finance di Indonesia 1 tahun ke depan adalah berdasarkan data yang klinik kalian bilang. Kan tolol ya. Udah nggak ketolong lagi lah kalau orang-orang yang berpikir bahwa AI itu kayak gini. Kita sekarang berada literally di masa-masa transisi eksklusivitas AI untuk orang kaya dan juga orang menengah. Gue bakal jelasin logikanya dan apa yang akan terjadi dan apa yang harus kalian lakukan supaya kalian tetap aman dari eksklusivitas ini. Jangan sampai kalian tenggelam dan ketinggalan. Halo semuanya, kenalin nama gue Jos Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, AI, kripto, dan juga teknologi lainnya. Gue harap kalian betah di channel ini dan silakan klik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Gue juga udah buat berbagai macam playlist yang bisa kalian tonton ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue yang lama juga. Karena video-video yang lama itu masih banyak banget yang relevan dan menurut gue pribadi cukup bagus. Atau kalian juga bisa join membership video ini yang linknya itu semuanya gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Dan isinya itu adalah video-video yang lebih pribadi dan kalian bisa nonton juga video-video yang bakal diupload ya lebih awal daripada orang-orang lainnya. Dan pastinya juga ada kelebihan eksklusif yang kalian bisa dapetin hanya kalau kalian pakai membership di channel ini. Thank you so much guys dukungannya. Udah itu aja, kita langsung mulai ke videonya. Di tahun 2025 ini, sudah banyak sekali AI yang bisa kalian akses dan biasanya kebanyakan dari mereka ada free versionnya. Dan ada yang juga yang berbayar. Free-nya semacam kayak free trial lah ya, dan ada berbagai macam batasan atau limit yang mungkin kalian harus upgrade gitu kalau kalian mau nggak ada limitasinya. Atau kalau kalian suka ya kalian tinggal upgrade aja kalau kalian mau dapetin akses yang lebih banyak. Dulu ya literally cuman 1 tahun yang lalu ChatGPT ya AI yang paling terkenal itu cuman ada yang free dan ada versi yang berbayar, yaitu berbayar cuman $20. That's it. Either itu free 0 nggak bayar atau $20 atau sekitar 380 ribuan per bulan. Sekarang ada opsi yang bayar 10 kali lipat, yaitu $200 atau sekitar 3,8 juta rupiah per bulan. Ini 10 kali lipat naiknya. Dan memang benar, kalian nggak harus bayar segitu. Kalian juga bisa pakai yang free atau pakai yang $20. Tapi kalian perlu tahu, kenapa seperti ini bisa terjadi. Untuk perusahaan yang membuat AI seperti ChatGPT, ya, mereka perlu dana yang luar biasa besar. Literally itu triliunan. Dan kalian perlu tahu ya, per tahun 2024, kalian coba tebak-tebak deh. ChatGPT, perusahaan ChatGPT OpenAI, kira-kira untung berapa di tahun 2024? Gue kasih waktu 5 detik. Ini adalah sebuah company AI yang hampir semua orang di seluruh dunia, yang orang modern ya, itu pakai.
mereka untung minus 5 miliar dolar, alias mereka rugi, nggak untung sama sekali. Hanya di tahun 2024, mereka rugi 81 triliun rupiah kalau gue konversikan ke rupiah. Dan itu hanya 1 tahun. Dan itu sudah termasuk dapat revenue dari subscription, ya, langganan-langganan segala macamnya dan lain-lainnya. Itu sudah termasuk semuanya. Intinya yang gue mau sampaikan adalah, mereka tidak bisa terus beroperasi seperti ini. Dan mereka harus untung, cepat atau lambat. Nggak ada perusahaan dibangun dan mereka cuman sedekah ke kalian tuh nggak ada ya. Mereka harus profit. Nah, di sini harusnya kalian mulai nangkep nih logika gue kenapa gue bisa bikin video ini. Gue nggak bilang kalau AI yang kalian pakai sehari-hari itu suatu saat nggak bisa kalian akses lagi, ya nggak kayak gitu. Malah sebaliknya, gue sangat yakin bahwa free version, ya yang free yang kalian pakai itu akan terus ada. Mereka tetap butuh free version ini untuk terus eksis. Tapi kenapa mereka mau buat ini free? Kalian perlu tahu ya, kalian cuma sekedar klik thank you gitu. Nanti kan AI-nya ada balas ya. Hanya sekedar gitu aja yang kalian selalu pakai di akhir kalimat supaya kalian ngerasa sopan gitu. Kalian ngomong ke AI, ya. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu kalian lakuin, itu makan ratusan juta rupiah per tahun untuk OpenAI balas thank you saja. Ya. Hanya ngomong thank you saja, itu sudah butuh energi dan komputasi yang besar kalau kita hitung secara global. Kalau cuma kata thank you aja itu nggak murah, ya, apalagi tugas-tugas kompleks lainnya yang kalian selalu berikan kepada AI ini. Ya, itu jelas sama sekali tidak murah. Tapi kembali lagi kita ke pertanyaannya. Kenapa free version bakal terus ada? Gue percaya sama satu hal, dimana kalau lu pakai satu produk dan lu nggak bayar produk tersebut, berarti lu produknya. Dan ini sangat make sense. Gue jelasin kenapa lu adalah produknya. AI itu terus belajar. Dia harus belajar dan ngobrol sama jutaan orang setiap harinya untuk bisa paham gimana caranya manusia itu berpikir, apa yang mereka butuhin, dan mereka harus belajar gimana cara dapetin feedback yang cukup untuk bisa terus di-upgrade. Itu kenapa kita terus upgrade ya AI-nya. Ada Grok 2, jadi Grok 3, terus jadi Grok 4, ChatGPT 3, jadi ChatGPT 4, lalu jadi ChatGPT 4,5, terus ada yang ChatGPT O3, yang nanti kedepannya bakal ada ChatGPT 5 juga mau keluar, dan ini akan terus di-upgrade. Dan dari mana mereka belajar secepat ini dan sebanyak ini? Jelas dari kalian yang pengguna gratis. Dan kalau gue boleh spekulasi, dan kalian catat ini baik-baik, untuk mengurangi biaya belajar ini, ya, AI ini yang biasanya kalian pakai, nanti di masa depan akan mulai mengiklankan kalian sesuatu. Entah itu beneran ada pop-up iklan, ya setiap kali misalnya kalian kalian nonton Instagram atau TikTok gitu kan, kalian scroll tiba-tiba muncul iklan. Mungkin akan seperti itu, atau akan muncul iklan setiap kali kalian tulis prompt tertentu, atau muncul rekomendasi produk setiap kali kalian nanya produk, atau setiap kali kalian prompt, ya kalian harus nonton video yang nggak bisa kalian skip. Maybe mungkin tahun depan, gua nggak tahu. Cuma menurut gua ini akan terjadi cepat atau lambat. Entah itu dalam bentuk iklan yang eksplisit seperti yang tadi gue bilang, atau dalam bentuk iklan yang implisit. Misalnya gini, contoh, ChatGPT akan buka semacam layanan iklan berbayar. Jadi, let's say, lu punya sebuah company misalnya jualan pancingan ikan gitu misalnya. Ya, misalnya merek lu adalah Indofish. Gue nggak tahu beneran ada merek Indofish atau nggak ya, gue cuma sembarangan doang. Jadi lu bayar ChatGPT ini supaya setiap kali ada yang nanya-nanya tentang ikan, atau misalnya ada nanya hal-hal tentang mancing gitu ya, kata-kata brand Indofish ini akan sesekali muncul supaya awareness brandmu itu bisa naik. Bisa jadi seperti itu tipe iklannya. Sangat-sangat implisit. Tapi efeknya apa kalau begini? Efeknya adalah AI yang kalian pakai yang gratis itu nggak bakal jawab kalian secara objektif lagi setiap kali kalian punya pertanyaan. Ya walaupun sebenarnya AI nggak pernah benar-benar 100% objektif ya dari awal. Cuman maksud gue adalah dia bakal sangat bias ketika kalian tanya sesuatu hanya karena dia itu dibayar. Dia bakal literally jadi influencer terbesar di dunia hanya karena kalian tuh chatting ke dia. Semua orang itu chatting ke dia dan dia akan ngomong banyak sesuatu tentang satu hal yang dia di-endorse. Tapi kalian nggak wajib loh untuk harus ngobrol sama AI yang biasnya luar biasa ini. Ada nih produknya, upgrade aja ke AI kita yang harganya 10 kali lipat. Lebih mahal daripada AI termurah kita. Murah kok, cuman seharga satu pegawai dengan gaji UMR saja. Dan kalian perlu tahu ya, AI dengan gaji UMR ini, ya walaupun dia cuma gaji UMR, ini tuh bener-bener jauh banget perbedaannya sama yang gratis. Like bener-bener jauh banget bedanya. Kepintaran tuh jauh luar biasa. Bahkan sama yang berbayar aja ya, yang versi paling murah, itu juga jauh banget bedanya. Kebanyakan video YouTube yang gue buat selama ini, itu 80% semuanya dibantu oleh AI. Like literally dibantu sama AI yang berbayar. Gue nggak bisa bikin video-video dengan kualitas kayak gini kalau misalnya AI-nya itu tuh yang gratis tuh nggak bisa.
Gue nggak mungkin bisa produksi naskah dengan riset sejarah yang sangat mendalam kalau gue nggak pakai AI yang berbayar. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau ngiklan sedikit ya. Gue sebenarnya ada buka second channel YouTube ya, yang bener-bener cuman bisa gue buat kalau AI itu exist. Akhirnya gue bisa bikin channel YouTube yang bener-bener gue mau, hanya gara-gara ada AI sekarang. Suaranya tuh pure 100% AI, tapi kalian nggak akan bisa bedain ya. Naskah dan ide ceritanya itu semua dibantu sama AI. Mayoritas pekerjaan gue yang harusnya dikerjain 4-5 orang, jadi cuma 2 orang berkat bantuan AI. Dan channelnya itu edutainment. Ada konspirasi-konspirasinya dan full 100% bahasa Inggris. Ini akan jadi channel internasional. Jadi kalau kalian suka channel ini, harusnya kalian juga suka channel yang itu. Namanya adalah The Real Central. Dan ini masih channel yang benar-benar fresh banget dan baru rilis banget belakangan ini. Kalau kalian mau, kalian silahkan mampir ke channel itu, subscribe ke sana dan komen apapun, karena itu bakal ngedukung channel itu dengan algoritma yang cukup bagus. Dan silahkan dinikmati semua video-videonya. Oke, kita balik aja ke topik utama kita di video kali ini. AI yang kita pakai hari ini, baik yang kalian itu yang mau pakai yang gratis atau yang berbayar, cepat atau lambat, kalian harus bayar yang lebih mahal. Gue akan coba spekulasi dan ramalin kalau dalam waktu 5 tahun ke depan, AI yang biasanya kalian pakai hari ini, akan ada versi berbayar yang per bulannya itu 10 juta rupiah. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, ya 5 tahun lagi, berarti tahun 2030, akan ada AI yang biayanya per bulan itu 30-an juta ke atas. Alias 10 kali lipat dari AI termahal hari ini. Dan bakal banyak beneran yang pakai. Terutama para orang-orang kaya, bisnis-bisnis besar, dan pastinya ini 100% bukan untuk kalangan orang menengah. Dan AI yang harganya 10 kali lipat ini, bisa ngelakuin something yang bahkan gue mungkin nggak bisa bayangin. Gue cuma bisa imajinasi aja. Mungkin dia bisa disuntikin API gitu ke aplikasi pribadi dan bisa literally jadi konsultan perusahaan dengan valuasi triliunan rupiah. Mungkin dia bisa manage 100% departemen HRD dengan pilih pegawai mana cocoknya ada di mana, pegawai mana udah harus di cut off atau enggak, pegawai mana yang harus dinaikin gajinya, dan dia bisa track semua aktivitas perusahaan misalnya melalui kamera CCTV. Apakah ada yang nggak maksimal kerjanya, apakah ada yang nganggur, apakah ada yang maksimal banget kerjanya. Dan ini semua bisa dikerjain 24 jam non-stop. Dan ini akan jadi pegawai paling nurut sama kalian selama nggak melanggar kebijakan aplikasinya. Menurut kalian, apakah gaji HRD yang biasanya di atas 30 jutaan atau bahkan lebih gitu ya, belum lagi sama anak-anak buahnya, kalau kita totalin itu mungkin bisa sampai ratusan juta, itu nggak bakal digantiin sama AI yang harganya 30 jutaan ini. Dan itu cuma satu contoh aja. Bisa aja nanti AI-nya ngerjain jadi konsultan, HRD, salesperson, dan lain-lainnya semuanya sekaligus. Ya. Apa itu harga AI-nya nggak 100 juta per bulan nanti ke depannya? Mungkin saja akan terjadi, dan menurut gua arahnya akan ke sana. Kalian perlu tahu juga, ya, kalau dulu Sam Altman, pendiri OpenAI, itu sendiri pernah bilang bahwa dia percaya cepat atau lambat akan ada perusahaan dengan valuasi $1 billion, $1 miliar, yang terbentuk hanya dari satu orang dan juga AI. That's it. Satu orang dan AI-nya, dia bisa hasilin company seharga $1 billion. Hanya dari kalimat dia itu aja kita tahu jelas kemana arah perkembangan AI ini akan bergerak. Dan sudah jelas AI-nya itu pasti tidak akan murah. Dan cepat atau lambat, AI berbayar yang kalian pakai hari ini akan jadi AI yang biasa-biasa saja. Dan kalian diekspektasikan untuk punya, layaknya kalian langganan Spotify atau langganan Netflix tiap bulan. Kalian kalau misalnya ada film Netflix terbaru gitu, kayak yang populer banget, misalnya kayak Stranger Things gitu ya. Kalian kalau misalnya datang ke tongkrongan kalian pasti diekspektasikan sudah pernah nonton kan? Kalian nggak pernah terpikirkan kalau oh iya ya, nonton film Stranger Things season 4 itu tuh perlu bayar beberapa ratus ribu per bulan. Tapi kalian nggak pernah pikirin itu lagi kan? Kalian sudah diekspektasikan sudah nonton aja gitu. Sama, AI berbayar yang kalian pakai hari ini akan jadi tools yang sangat normal ke depannya. Dan bagi mereka yang nggak sanggup bayar, hanya akan bisa pakai AI gratis yang udah semacam sampah kualitasnya, dan akan mulai dipertanyakan kalau kalian hanya pakai AI yang gratis saja. Oke, jadi selama ocehan itu, jadi kita harus ngapain sekarang? Ya, jujur, jawabannya dari pertanyaan ini adalah tidak untuk semua orang. Gue tekenin, at least di kepala gue ya, mungkin gue salah. Jawaban yang akan gue sebutkan ini tidak untuk semua orang. Jangan benci sama gue, tapi bencilah sama sistemnya. Karena emang sistemnya yang bikin ini tuh semua orang nggak bisa menang. Yang jelas, yang paling pertama, step paling pertama yang kalian harus bisa lakuin adalah cari cara untuk kalian bisa pergunakan AI ini untuk menghasilkan kalian uang yang jauh lebih banyak. Maksudnya gini, selama ini mungkin kalian pakai AI untuk sekedar nanya-nanya hal yang mungkin bisa gue bilang nggak produktif. Misalnya contoh,
ubah foto kalian jadi foto style Ghibli misalnya, atau jadi gambar kartun. Suruh kerjain PR kalian, suruh bantuin skripsi kalian, dan lain-lainnya. Tapi bukan hal seperti itu yang gue maksud. Maksud gue, step pertama ini adalah kalian harus bener-bener putar otak kalian supaya kalian bisa pakai AI-nya untuk bisa bikin kalian duit secara sustainable. Atau bisa hasilin duit secara jangka panjang. Kalau kalian belum kebayang, coba dulu eksperimen dengan yang jangka pendek. Tapi bukan dengan bisnis kayak gini. Misalnya contoh ya, kalian jangan pernah kepikiran, oh gue bisa nih buka bisnis kecil-kecilan, ubah gambar orang atau foto orang jadi style Ghibli gitu. Ya kan nggak semua orang ngerti pakai AI-nya gitu, nggak ngerti, ayo buka ChatGPT segala macam ya. Itu please jangan dilakuin, please no. Kalian cuma buang-buang waktu aja ya. Itu bukan cara hasilin uang dari AI yang benar. Bukan karena nggak bisa, tapi itu kesannya sama aja kayak, oh gue bisa nih bikin berita-berita menarik atau kumpulin website-website menarik karena gue punya akses ke Google. Itu sama aja. Kedengaran tolol karena semua orang itu tuh punya akses ke Google. AI juga sama. Semua orang sekarang sudah bisa pakai. Tapi nggak semua orang ngerti Google SEO. Dan nggak semua orang ngerti cara maksimalin AI. Nah, bagian maksimalin itunya yang harus kalian eksploitasi. Ya, caranya bisa beda-beda tergantung kalian ada di industri apa. Seberapa niat kalian kuliknya. Dan nggak ada rumus pastinya juga. Tapi intinya dari step 1 ini, kalian wajib cari cara untuk ngerjain sesuatu dan dapetin duit yang dulunya kalian nggak bisa kerjain tanpa bantuan AI. Ya, gue bahkan udah pernah buat videonya dulu ya, dari lama banget. Ini videonya ntar kalian bisa tonton lah ya. Thumbnail yang ini. Itu kalian silakan tonton, mungkin kalian bisa dapetin ide dari sana. Step kedua yang menurut gue ini agak sedikit nggak fair menurut gue. Tapi kalau kalian punya kemampuan untuk bayar AI yang agak mahal, yang lebih mahal atau paling mahal sekalian, silahkan pakai. Silakan beli dan silakan exploit kekuatannya secepatnya. Tapi tentu aja kalian harus ngerti step yang pertama tadi gue jelasin. Jangan pikir-pikir terlalu lama ya. Waktu itu akan terus jalan, teknologi itu akan terus berkembang. Kalian cobain dulu aja 1 bulan, ya. Kalian silakan explore segila-gilanya selama 1 bulan. Kalian bisa ngapain aja dengan AI-nya, kalian bisa bikin apa aja dengan AI-nya. Kalian bisa nggak eksekusi ide gila kalian dengan AI itu. Beli AI yang lebih mahal ini, literally sama aja itu kayak kalian upgrade otak kalian. Ya, bukan karena kalian belajar dari AI-nya. Karena kalian perlu tahu di zaman sekarang, semua orang itu udah pintar karena ada AI di genggaman tangan mereka semua. Semua orang itu hampir punya semua knowledge yang ada di seluruh bumi ini. Hanya gara-gara mereka punya akses AI. Segampang itu. Yang nggak semua orang punya adalah kepintaran dan sejago apa AI-nya ngelola data tersebut. AI mana nih yang lo punya? AI gratis, atau AI berbayar, atau AI yang paling mahal? Dan satu-satunya cara untuk kalian bisa dapetin akses ke AI yang lebih pintar ini, cuman uang. That's the sad part. Ini adalah sebuah kenyataan pahit yang menurut gue tapi juga adalah sebuah opportunity. Gue dari tahun lalu udah keluar-keluar terus ya soal coba belajar pakai AI, maksimalin AI, jangan nggak pakai AI, kalian nggak boleh nganggap AI ini tuh kayak teknologi yang sesat, nggak boleh. Kalian harus pakai. Gue sampai buat podcast sama AI yang bentuknya itu entertainment supaya orang-orang yang nggak niat belajar at least punya exposure sama kecanggihan AI ini dan sadar kalau teknologinya udah segila ini. Buat kalian yang udah telat ya, sekarang jadi kebingungan sekarang. Sementara orang yang bener-bener pakai itu bisa duluan daripada orang-orang yang lainnya. Kalau kalian suka video begini, subscribe dulu channel ini karena gue bakal buat modul belajar AI. Karena ternyata bener-bener banyak orang yang nggak ngerti harus mulai dari mana. Jadi kalian jangan ketinggalan pengumumannya, karena cepat atau lambat pasti akan gue buat. Ayo kita selamat dari pergeseran kelas menengah yang semakin gila ini. Kalau kalian mau nonton video yang lainnya, silahkan klik di video kiri kanan ini. Oke guys, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.